Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan update untuk keadaan market crypto gitu ya, dengan berita-berita terbaru, dengan analisa terbaru juga. Mungkin ada beberapa hal yang harus kita lihat nih. Apa yang harus kita perhatikan di market crypto untuk minggu depan gitu ya, beberapa. Karena memang ada berita-berita penting, bukan hanya untuk market crypto, tapi secara ekonomi juga gitu ya. Kita update dulu nih keadaan market crypto hari ini bagaimana, tapi sebelum kita masuk ke dalam videonya, kalau kalian mau bantu support channel ini dengan cara like video, komen, ataupun subscribe ya, join the community juga, itu sangat berarti bagi saya, and thank you for your support. Oke, kita akan langsung masuk aja. Dalam 24 jam terakhir kita bisa perhatikan, masih ada yang mengalami kenaikan untuk altcoin ya, tapi ini rata-rata kalau kita lihat Decentraland mana nih, sudah ada sedikit turun, walaupun memang tetap masih hijau 46% ya, tapi kita lihat ada Anchor Protocol, ini naik sekitar 48%, ada Doge Elon, ada Zilliqa juga nih. Zilliqa mulai melakukan pergerakan. Memang dia salah satu layer 1 yang sedikit tertinggal sebenarnya, Zilliqa dan lain-lain. Kita coba lihat dari koreksi, rata-rata justru memang lebih banyak yang mengalami koreksi untuk hari ini. Karena kalau kita lihat dari Bitcoin-nya juga sedikit mengalami correction lah ya. Gitu ya, kita ada Harmony One, Shiba, Axie, dan lain-lain yang mengalami koreksi cukup dalam, sekitar belasan persen. Nah, kita coba cek Fear and Greed Index bagaimana. Untuk Fear and Greed Index hampir sama di sebelumnya, ada beberapa hari terakhir ya, di 73, 73, dan 74. Jadi kita di zona greedy, hijau, tapi belum masuk extreme greed. Oke, sekarang kita masuk ke beberapa hal dulu. Yang pertama adalah Amazon Web Service. Kita bisa perhatikan di sini, Amazon Web Service, salah satu perusahaan terbesar di dunia ya, Amazon, looks to drive crypto settlement and custody to the cloud. Jadi ini intinya cuma job posting sih, job posting atau lowongan pekerjaan. Amazon Web Services is searching for a specialist to foster digital asset underwriting, transaction processing, and custody in the cloud. Jadi ini untuk digital asset, bisa untuk cryptocurrency, CBDC atau central bank digital currency, stablecoin, dan lain-lain. Artinya apa kalau seperti ini? Artinya kita bisa lihat bahwa mungkin memang kalau menurut saya sendiri ya, cryptocurrency is here to stay. Artinya ya akan bertahan gitu, bukan hanya untuk waktu tren kita bakal naik, orang-orang bakal lihat gitu ya, terus kalau misalnya sudah crash nggak akan ada yang perhatikan. No, tapi teknologinya kalau menurut saya seperti blockchain dan lain-lain itu akan sangat terinfluence untuk masa depan gitu ya, kira-kira kayak gitu. Salah satunya kita lihat dari Amazon sendiri. Kita masuk lagi di sini. Ini ada tweet baru sih dari Binance sendiri ya. Tweetnya ditanya, if we compare the growth and adoption of crypto to the progression of the mobile phone, which stage do you think we are at? Jadi artinya di mana sih kira-kira kita di posisi sekarang kalau kita bandingkan di telepon gitu ya. Kalau menurut saya pun kita masih early stage, artinya kita masih awal-awal banget nih. Mungkin nggak seawal Motorola gitu ya, mungkin kita masih di fase Nokia gitu ya. Dan kita kalau lihat sekarang, handphone sekarang aja masih evolving terus, masih ada perubahan terus gitu ya, sama seperti crypto lah kira-kira ya, tapi kita masih early stage juga. Nah, hal yang penting untuk diperhatikan di market crypto, bukan hanya market crypto sebenarnya, tapi di financial market itu adalah di tanggal 2 November sampai 3 November di sini ya. Kenapa harus perhatikan tanggal ini? Karena di tanggal ini, the Federal Reserve atau bisa dibilang Central Bank Amerika itu akan mengumumkan kapan terjadinya tapering. Seharusnya dia bilangnya sih akan diumumkan di FOMC meeting ini atau Federal Open Market Committee gitu ya. Dan dampak tapering terhadap market crypto mungkin bisa ada, tapi ya tergantung lah, kita harus perhatikan nanti kira-kira bagaimana dampaknya sendiri, dan harus lihat dulu nih kira-kira kapan terjadinya tapering pun gitu ya. Karena sampai sekarang kita belum tahu juga kapan terjadinya, tapi kita tahu kira-kira dia akan umumkan itu di sekitar 2 sampai 3 November. Kalau menurut saya mungkin dampak tapering itu akan sedikit terminimize atau lebih bisa terjaga lah, nggak akan ada mungkin taper tantrum dan lain-lain. Kenapa? Karena memang sudah di-announce dari jauh-jauh hari. Jadi artinya apa? Artinya sudah banyak orang yang sudah tahu juga bahwa tapering ini akan terjadi gitu ya, kira-kira kayak gitu. Tapi nanti kita coba analisa setelah ya pengumuman ini sudah dikasih tahu gitu. Kalau kita dari Bitcoin monthly returns, karena ini sudah mau closing bulan Oktober ya, kita bisa perhatikan kalau untuk bulan Oktober ini cukup hijau ya. Bitcoin closing, kalau ini belum closing ya, tapi kita lihat sekarang ini naik sekitar 38% dari bulan September sendiri, jadi ini cukup oke. Dan memang kalau kita perhatikan dari historical return sendiri untuk Bitcoin, ya untuk quarter 4 biasanya cukup bullish. Kita bisa perhatikan di sini quarter 4 biasanya kita hijau dan lain-lainnya. Gitu. Salah satu yang diperhatikan lagi yaitu adalah 4-year cycle atau siklusnya Bitcoin selama 4 tahun gitu ya. Kita lihat dari 2013 di mana dia mengalami kenaikan cukup drastis juga ya. Oktober naik 60%, November naik 440%. 440% loh dalam satu bulan ya. Lalu kita lihat
Fast forward ke 4 tahunnya lagi, 4 tahun setelahnya kita lihat di tahun 2017, kita bisa lihat juga kenaikannya cukup signifikan sekali. Oktober naik 47%, November naik 53%, Desember pun naik sekitar 38%. Nah, kalau kita fast forward lagi ke dalam 4 ini, itu di tahun 2021. Nah, kita bisa perhatikan nih, kira-kira bagaimana performance Bitcoin di bulan Oktober, November, dan juga Desember. Kalau secara outlook sih masih cukup bullish, secara on-chain data juga. Tapi tadi saya bilang juga, macroeconomic event dan tapering ini mungkin akan ada dampak sedikit. Apakah Bitcoin mengalami koreksi dan lain-lain ya. Tapi ini bukan hanya terdampak di market crypto, tapi financial market sih, kalau misalnya seperti itu bisa terdampak juga. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita masuk ke plan B. Plan B sendiri sudah banyak yang tahu juga ya. Plan B itu siapa? Dia adalah analis Bitcoin, dan dia bilang juga nih bahwa di bulan Agustus kita bakal sampai ke sekitar 47.000, September 43.000 untuk harga Bitcoin gitu ya. Memang dia nggak bilang sih, di sini kita lihat, di sini dia nggak ada bilang bahwa closingnya harus pas persis di sini ya. Karena memang kalau kita perhatikan dari analisanya dia ya, Agustus dia bilang di atas 47.000, September di atas 43.000, ini cukup tepat. Kita bisa perhatikan, mungkin kita ke monthly candle dulu ya. Nah, kita bisa perhatikan di sini, kalau di monthly candle bulan Agustus kita lihat kita closing itu di sekitar 47.100, jadi hanya beda $100 aja. Di bulan September sendiri kita closing di 43.800. Hanya beda $800. Jadi banyak yang bilang harusnya closingnya tuh juga di atas 63.000 untuk Oktober. Tapi kalau kita perhatikan dengan harga sekarang, kita lihat Bitcoin di level sekitar 60.500. Kalau misalnya kita closing di 63.000, berarti kita harus naik sekitar berapa persen ya? Naik sekitar 63.000, 4% lagi. Apakah bisa dalam hanya waktu sekitar 9 jam lagi untuk Bitcoin naik sekitar ini untuk closing di 63.000? Agak berat sih sebenarnya ya, tapi kita lihat aja nanti closingnya bagaimana. Tapi cukup untuk analisa plan B ini cukup tepat sekali ya, dia ada centang sendiri. Artinya apa? Artinya ini sudah terkomplis. Kita bisa perhatikan untuk November dan Desember untuk selanjutnya gitu. Kita perhatikan lagi di sini, dia ada bilang Bitcoin bull market second leg has started. Artinya leg kedua gitu, atau babak keduanya udah mulai nih. Kita bisa perhatikan di sini yang tadi saya bilang ya, kita sempat explain di sini cycle-nya 2013, 2017 dan 2021. Di sini dia juga bilang 2013 itu yang warna biru muda ya. Kita bisa lihat ini first leg, koreksi, second leg. Gitu ya. Di 2017 yang warna biru tua ini nggak ada koreksi, jadi ini langsung naik aja gitu ya, nggak ada second leg dan first leg dan second leg. Kalau di yang warna merah yang kita alami sekarang ini, banyak yang bilang ini hampir mirip dengan yang cycle pertama yang warna biru muda ini. Kenapa? Karena kita ada first leg, terus ada koreksi yang cukup dalamnya di bulan Mei, Juni, lalu kita ada second leg nih sekarang. Nah gitu ya kira-kira ya. Nah lalu kita lanjut lagi ke analisa ini, RSI nih, ini kita belum pernah bahas juga. In normal markets, jadi di financial market lainnya, kita biasa lihat RSI itu di bawah 30. Kalau RSI di bawah 30, biasanya tuh rata-rata bilang itu waktunya untuk beli. Kalau di atas 70, itu waktunya untuk sell. RSI sendiri itu Relative Strength Index, itu buat indikator aja sih sebenarnya ya, kalau kalian yang belum tahu. Nah, tapi di Bitcoin, atau mungkin di cryptocurrency market juga ya, RSI hardly ever goes below 45. Jadi jarang sekali di bawah 45. Gitu ya, kita bisa perhatikan di sini, nanti saya kasih lihat, dan bisa naik sampai ke 95. Nah, kita bisa lihat ini ya. Jarang sekali RSI untuk Bitcoin sendiri ya turun ke dalam 45 ini. Ini 45, tapi nggak pernah di bawah 40 gitu. Dan kalau naiknya bisa sampai ke 95, bahkan ini hampir sempat 100 juga nih. Berarti ini terlalu tinggi gitu ya. Nah, because Bitcoin has continuous upward trend. Kenapa kayak gitu? Karena Bitcoin naik terus. Nah, kalau sekarang dia bilang bahwa Bitcoin RSI is 72. Ini analisa baru juga ya, sekitar Oktober 29. RSI Bitcoin di 72. Artinya ya kita ini lagi mau naik lagi. Dan biasanya kalau kita sudah di warna merah ini, kita bisa mengalami beberapa bulan untuk mengalami warna merah. Ini RSI-nya per bulan ya. Kira-kira kayak gitu. Nah, langsung kita masuk aja sekarang ke dalam analisa Bitcoin. Jadi kita sudah bilang monthly candle-nya. Nah, kalau untuk monthly candle sekarang, yang harus diperhatikan di sini sebenarnya. Kita lihat ini di bulan April, bulan Maret, ini kita ada closing di sekitar berapa nih? 58.000. Jadi kalau kita closing di atas 58.000, artinya apa? Artinya ini kita sudah bisa closing highest closing for monthly candle. Jadi closing yang paling tinggi di monthly candle sendiri. Jadi ini cukup bullish, pertanda bahwa Bitcoin ini masih bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Kalau kita bisa closing di atas 58.000 lah. Gitu ya. Kita masuk sekarang ke time frame daily. Bagaimana di time frame daily ya? Nah, kalau kita di time frame daily sendiri, kita bisa lihat nih, Bitcoin sedikit mengalami koreksi, sempat kena sekitar turun sampai ke 57.000 ya. Nah, sekarang dia sebenarnya udah break, kita bisa lihat di sini dia break falling wedge pattern-nya.
Tapi ini sedikit mungkin bisa dibilang mengalami retracement juga. Gitu. Yang kita harapkan adalah salah satu support yang menurut saya cukup kuat itu adalah di exponential moving average 20-nya yang warna oranye ini. Gitu ya. Kalau misalnya ini masih bisa bertahan, ini masih cukup oke sekali untuk Bitcoin ya di EMA20 ini. Berarti ini di sekitar 59 ribuan. Jangan dia turun lagi ya. Kalau turun sebenarnya masih nggak apa-apa, tapi ya kita lihat nih, yang harus diperhatikan adalah low sebelumnya. Low-nya itu di sekitar sini, di sekitar 58.000. Kalau kita di bawah low lagi, artinya kita membentuk lower low. Nah ini artinya mungkin kita masih bisa ada further downside lagi, atau kita bisa koreksi lebih dalam lagi gitu ya. Kalau misalnya kita malah membentuk lower low, yang kita mau mungkin kita ada retestment di sini, lalu kita bisa naik lagi. Nah ini saya show di time frame 4 jam lebih salah satu pattern yang cukup bullish kalau misalnya kita bisa mempertahankan pattern ini. Pattern apa itu? Di sini ya. Nah, bisa kita perhatikan ini ada pattern apa? Ini pattern namanya inverse head and shoulder. Di sini kita membuat left shoulder, di sini kita membuat head, dan di sini kita lagi membentuk right shoulder. Kan persis kan dia breakout dari ini kan ada resistance, dia breakout gitu ya, terus dia retest ke bawah. Jadi sebenarnya cukup sehat ya, asalkan ya kita bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Nah kalau misalnya seperti ini, kita membentuk yang namanya inverse head and shoulder. Dan kalau misalnya kita benar-benar bisa breakout dari inverse head and shoulder ini, justru kita cukup bullish juga. Kita ambil dari targetnya dari head ini, kita tarik ke sini ya. Rata-rata kalau misalnya seperti ini, kita lihat target price-nya itu bisa di sekitar ini 67 ribuan. Tapi ini kembali lagi ya, tergantung di mana kita breakoutnya, apakah di sini atau di sini gitu. Kita harus adjust lagi kalau misalnya benar-benar pattern ini bisa terjadi ya. Tapi keep in mind bahwa ininya kita nggak boleh membentuk lower low lagi, nggak bisa turun dari bawah sini ya. Jadi untuk inverse head and shoulder ini berlaku lah istilahnya ya. Kenapa Bitcoin ini lagi penting? Karena ya sekarang kalau kita lihat Bitcoin sedikit mengalami koreksi, banyak altcoin juga sebenarnya mengalami koreksi. Kita bisa perhatikan di sini ya. Rata-rata altcoin yang besar sebenarnya kita bisa perhatikan. Ethereum mengalami koreksi, Binance ada juga, Solana, Cardano, Polkadot, dan lain-lainnya gitu ya. Kita bisa perhatikan rata-rata ya, walaupun juga masih ada yang mengalami kenaikan. Kira-kira itu untuk Bitcoin. Lalu kita mungkin cek untuk Bitcoin Dominance terakhir. Untuk Bitcoin Dominance, nah kalau untuk Bitcoin Dominance sendiri nih, dia lagi persis di resistennya juga gitu ya. Kalau misalnya ini Bitcoin Dominance persis di warna kotak ungu ini bisa dibilang menjadi resisten dan juga support. Dan hopefully nih resisten ini masih bisa kuat menahan untuk Bitcoin Dominance ini kembali turun lagi. Karena kalau turun artinya altcoin performing lebih bagus daripada Bitcoin lah. Kira-kira itu saja. Jadi kita harus lihat juga nih. Kalau misalnya kalian masih takut nih adanya tapering effect gitu ya. Tapering effect yang bakal di-announce di bulan November ini. Kapan yang di FOMC meeting, mungkin lebih baik menunggu dulu sih sebenarnya. Kalau kalian agak sedikit takut atau worry gitu ya, menunggu dulu lebih enak kalau ada kepastian mungkin ya. Tapi setiap orang pasti berbeda-beda. Kalau mau ngambil resiko sekarang juga nggak apa-apa sebenarnya ya. Tapi kembali lagi harus do your own research, dan ini disclaimer on juga, bukan ajakan membeli atau menjual suatu aset. Gitu ya, itu saja video dari saya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa share videonya, like, comment, dan subscribe, and see you in the next video. Bye-bye.